Pendengar, urban farming atau berkebun dan bertani di rumah menjadi populer di tengah pandemi COVID-19. Keterbatasan selama pandemi karena banyak orang yang jarang keluar rumah menyebabkan semua orang berpikir untuk keluar dari masalah terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang masih tersisa atau area rooftop, berkebun di rumah dapat menjadi solusi metode pertanian di kota Semarang dengan konsep berkebun di lahan yang terbatas. Elia Malia, warga Semarang mengaku tertarik urban farming di rumah untuk mengisi aktivitas selama pandemi COVID-19. Jika sebelum pandemi, biasanya saat libur akhir pekan dihabiskan untuk berwisata keluar kota, saat ini dirinya lebih sering di rumah untuk merawat tanaman hortikultura miliknya, karena sangat menghindari kerumunan. Sejak awal pandemi, saya tuh udah mulai bercocok tanam, terus mulai urban farming di rumah, nanam pakcoy, sawi, selada, kacang panjang, terus ada juga empon-empon, rempah-rempah ya, pokoknya banyak banget itu buat ngisi waktu luang saat pandemi juga. Itu Wanita 30 tahun yang ditemui di rumahnya pada hari Jumat 22 Oktober 2021 mengaku memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk ditanami sayuran, seperti sawi, kacang panjang, hingga selada yang dapat menjadi bahan makanan untuk keluarga kecilnya. Tidak hanya menanam sayur dan buah, dirinya juga melakukan budidaya ikan di kolam kecil di pekarangan rumahnya. Menurutnya menjadi petani milenial tidak memerlukan lahan yang luas. Hanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan, rumah dapat menjadi solusi ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Itu daripada keluar, jalan-jalan atau kemana, itu mending memanfaatkan lahan sekitar untuk urban farming, ya untuk kebutuhan juga. Tapi juga di situ bisa menghasilkan sayur-sayuran, makanan yang sehat buat keluarga. Selama pandemi, ya nggak usah pergi kemana-mana, cukup di rumah aja. Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Evarita Gunaryanti Rahayu mengatakan urban farming saat masa pandemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor pertanian serta dapat menjadi solusi ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Semarang terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah, karena menurutnya kegiatan urban farming merupakan kegiatan yang positif sehingga dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah selama pandemi COVID-19. Ita Sapan akrabnya mengakui selama pandemi ini banyak masyarakat yang tertarik bercocok tanam dengan metode ini. Bahkan kelompok urban farming di Kota Semarang semakin meningkat. Saat ini Dinas Pertanian Kota Semarang juga melakukan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat, termasuk pemberian bibit sayuran dan buah. Ya, tentunya kan sampai sekarang ini kan pandemi kita tidak tahu sampai kapan. Makanya saya ajak teman-teman atau masyarakat ini kan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dari kami juga di dalam berkebun hebat dengan teman-teman dari Dinas Pertanian ini juga tidak mensyaratkan satu kelompok ini harus 15-20, tetapi 5 orang pun nanti bisa disupervisi, didampingi, sehingga nanti lama-lama juga akan terbiasa. Karena sebenarnya tanaman-tanaman ini tidak susah kok, cuman memang harus kita itu rutin merawat gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Hernowo Budi Luhur mengatakan Dinas Pertanian saat ini sudah mengembangkan 22 urban farming. Hal ini sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah masa pandemi COVID-19. Kegiatan urban farming ini sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Pihaknya pun memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang telah mandiri melakukan urban farming, termasuk Dinas Pertanian yang siap memberikan dukungan dengan memberikan bantuan bibit, benih, dan sarana produksi. Sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Itu yang kami catat. Artinya ada peningkatan yang cukup lumayan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau sebenarnya saya harus sampaikan kontribusi tanaman pangan kita hanya menyumbang sekitar 11% dari kebutuhan masyarakat. Jadi sekitar 89 kebutuhan pangan kita masih kita datangkan dari wilayah pinggiran kita. Di Kota Semarang saat ini ada 151 kelompok urban farming. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan diadakannya pelatihan urban farming oleh Dinas Pertanian.
Bahkan respon masyarakat juga sangat baik tentang pelatihan tersebut. Henomo menambahkan urban farming skala rumah tangga sudah dapat mencukupi kebutuhan pangan masing-masing keluarga. Bahkan urban farming yang masuk kelas usaha sudah dapat memasarkan hasil pertanian di toko modern yang ada di kota Semarang. Demikian laporan mendalam edisi hari ini, Rahma Purwanto undur diri.